guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Selama lebih dari 4 dekade, seorang pria bernama David Parker Ray meneror New Mexico dengan aksi penculikan dan penyiksaan yang mengerikan. Ia dikenal sebagai pembunuh kotak mainan atau toy box killer karena dia memiliki ruang penyiksaan khusus yang ia bangun di dalam trailernya, di mana tempat itu menjadi tempat ia memperkaos dan menyiksa korbannya. Meskipun tidak pernah secara resmi dihukum atas pembunuhan, ia diyakini telah membunuh lebih dari 50 wanita. Bagaimana seorang pria yang tampak biasa-biasa saja melakukan kejahatan mengerikan selama bertahun-tahun tanpa tertangkap? Dan bagaimana para korban yang selamat akhirnya membantu membongkar rahasianya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol like and subscribe channel ini dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Sekarang kita mulai masuk ke ceritanya. Pada tanggal 19 Maret 1999, seorang wanita muda bernama Cynthia Vigil yang berusia 22 tahun sedang melakukan hubungan intim alias enak-enak di tempat parkir di New Mexico. Pada saat itu tiba-tiba ada seorang pria yang menggerebek mereka pada saat lagi begituan. Nah, si pria ini mengaku-ngaku sebagai polisi dan langsung random menangkap si Cynthia Vigil. Tapi anehnya, si pria ini hanya menangkap wanitanya saja dan memasukkannya ke dalam mobil lalu membawanya pergi. Yang sebenarnya adalah pria tersebut bukanlah polisi, melainkan David Parker Ray. David membawa Vigil ke sebuah trailer kedap suara yang disebutnya kotak mainan alias toy box selama 3 hari berikutnya. Ia mengalami penyiksaan yang mengerikan. Di sana, David dan kaki tangannya yaitu Cindy Handy menggunakan berbagai alat penyiksaan, termasuk cambuk, alat medis, dan sengatan listrik untuk menyiksa Vigil. Sebelum penyiksaan dimulai, David memutar rekaman kaset yang menjelaskan secara detail apa yang akan dialami oleh korbannya. Pada saat itu David mengatakan kepada Vigil bahwa dia tidak akan pernah bertemu keluarganya lagi dan bahkan David akan menghabisi nyawa Vigil. Namun untungnya nih Vigil menemukan celah untuk melarikan diri. Jadi pada hari ketiga ketika David sedang bekerja, Cindy Handy itu kaki tangannya tidak sengaja meninggalkan kunci borgol di atas meja dekat tempat Vigil dirantai. Memanfaatkan kesempatan ini, Vigil berhasil mengambil kunci tersebut dan melepaskan diri. Ia kemudian menyerang Cindy Handy dengan pemecah es dan melarikan diri dari trailer atau truknya, masih dalam keadaan telanjang dan hanya mengenakan rantai di tubuhnya. Dalam keputusasaan, ia mengetuk pintu rumah sekitar dan pemilik rumah segera membawanya masuk serta melaporkannya ke polisi. Ketika polisi tiba, mereka segera menangkap David Parker Ray dan Cindy Handy dan menemukan kengerian yang tersembunyi di dalam truk mereka. Oke, setelah cerita panjang lebar, gue akan menjelaskan siapa sih David Parker Ray ini. David Parker Ray lahir pada tahun 1939 di Belen, New Mexico. Ia dibesarkan oleh kakeknya dan sering mengalami kekerasan dari ayahnya yang seorang pemabuk. Saat kecil, ia sangat pemalu dan sering diintimidasi oleh teman-temannya, terutama karena ketidakmampuannya dalam bergaul dengan perempuan. Saat besar, David bertugas di Angkatan Darat Amerika Serikat dan menerima pemberhentian yang terhormat. Dia lalu menikah dan bercerai 4 kali sebelum akhirnya bekerja sebagai mekanik di New Mexico State Parks. Kapan tepatnya David mulai melakukan kejahatannya semuanya masih menjadi misteri, tetapi banyak yang menduga bahwa dia sudah melakukan aksinya sejak pertengahan tahun 1950-an. Yaitulah sedikit background dari David Parker Ray. Sekarang kita lanjut ke penangkapan David ya. Setelah penangkapan David, polisi mendapatkan surat perintah penggeledahan untuk rumah dan trailernya. Saat memasuki toy boxnya atau kotak mainan, mereka menemukan bukti mengerikan tentang aktivitas sadis dari David. Di dalam truknya terdapat sebuah meja tipe ginekolog dengan cermin yang dipasang di langit-langit agar korban bisa melihat apa yang terjadi pada mereka. Berbagai alat penyiksaan seperti cambuk, katrol, rantai, klem, dan gergaji, pisau bedah, serta alat penyebar kaki terdapat juga di situ. Adapun alat kayu khusus yang digunakan untuk melumpuhkan korbannya selama mereka disiksa. Di sana juga ada diagram metode penyiksaan yang dipasang di dinding
Rekaman video yang memperlihatkan David dan pacarnya menyiksa seorang wanita pada tahun 1996. Semua bukti ini menguatkan dugaan bahwa David telah melakukan kejahatan yang sama selama bertahun-tahun. Selain Cynthia Vigil, ada beberapa korban lainnya yang berhasil bertahan hidup dan bersaksi melawan David. Yang pertama adalah Angelica Montano. Angelica adalah seorang kenalan David yang datang ke rumahnya untuk meminjam adonan kue. Pada saat itu ia dibius, lalu diperkaos dan disiksa sebelum akhirnya ditinggalkan di pinggir jalan di padang pasir. Polisi menemukannya tetapi saat itu tidak ada tindakan lebih lanjut terhadap kasusnya. Yang kedua yaitu Kelly Garrett. Pada tahun 1996, seorang teman putri dari David. Jadi Kelly Garrett pada saat itu sedang bertengkar dengan suaminya. Dan saat itu dia memutuskan untuk menghabiskan malam untuk bermain biliar bersama Jessie, yaitu putri dari David, untuk menenangkan diri. Lalu Jessie secara sengaja memasukkan obat ke dalam minumannya. Wah gila, berarti anaknya ikutan juga sekongkolan sama bapaknya buat nyelakain temannya sendiri. Kelly kemudian pingsan lalu dibawa ke trailernya Ray, dan di sana Jessie beserta ayahnya memasakkan kalung dan tali kekang anjing pada Kelly Garrett lalu membawanya ke Toy Box Killer. Di sana David memperkaos dan menyiksanya selama 2 hari. Setelah itu David menggosok lehernya dan meninggalkan begitu saja di pinggir jalan. Ajaibnya Kelly Garrett tetap selamat, tetapi efek obat-obatan membuatnya sulit mengingat kejadian tersebut. Aksi kejahatan David Parker Ray diyakini berlangsung pada pertengahan 1950-an hingga akhir 1990-an. Kemungkinan besar dia bisa lolos begitu lama karena dia menargetkan banyak perempuan yang berstatus sosial ekonomi rendah. Selain itu, fakta bahwa ia membius para korbannya membuat para korban yang selamat semakin kecil kemungkinannya untuk mengingat dengan tepat apa yang telah terjadi pada mereka. Kasus ini semakin kuat setelah pacarnya David, yaitu Cindy Handy, yang sekaligus kaki tangannya, setuju untuk bekerja sama dengan pihak berwenang. Kesaksiannya mengungkap bahwa David telah menculik dan menyiksa banyak wanita selama bertahun-tahun. Dia dibantu oleh putrinya sendiri, yaitu Glenda Jessie Ray, dan temannya Dennis Roy Yancey. Berarti si David ini merekrut lebih dari 1 orang buat ngebantuin dia ya. Yang gue bingung, apa yang mereka dapatkan ya setelah membantu David? Entah gaji atau mereka itu diancam sama David. Coba kalian komen di bawah guys. Oke, kita lanjut ya ke ceritanya. Dennis akhirnya mengaku setelah membantu David dalam pembunuhan Mary Parker, seorang wanita yang diculik dan disiksa selama berhari-hari sebelum akhirnya dikik sampai mati oleh Dennis pada tahun 1997. Setelah bukti dan kesaksian yang cukup dikumpulkan, David akhirnya dijatuhi hukuman 224 tahun penjara. Wow, itu kayaknya 100 tahun aja belum tentu nyampe ya guys umurnya. Lanjut, Cindy Handy mendapatkan hukuman 36 tahun penjara, sementara Jessie Ray hanya menjalani hukuman selama 9 tahun. Dan pada akhirnya keduanya telah dibebaskan dan kini menjalani kehidupan bebas. Namun ternyata David Parker Ray tidak menjalani hukumannya selama itu guys. Benar aja, belum nyampe 100 tahun, ia telah berpulang karena serangan jantung pada tanggal 28 Mei 2002. Hanya beberapa bulan setelah ia masuk penjara. Meskipun David sudah meninggal, kasusnya masih belum sepenuhnya terpecahkan. Banyak korban yang belum teridentifikasi dan pihak berwenang masih berusaha menghubungkan David dengan kemungkinan pembunuhan yang lebih banyak lagi. FBI masih menerima petunjuk terkait kasus ini dan pencarian terus berlanjut. Kasus David Parker Ray menjadi pengingat mengerikan bahwa predator seperti dia bisa hidup di tengah masyarakat tanpa dicurigai selama bertahun-tahun. Meskipun ia akhirnya ditangkap, kejahatan yang telah ia lakukan meninggalkan trauma mendalam bagi para korban yang selamat. Sekian kisah dari David Parker Ray alias Toy Box Killer. Mohon maaf jika ada kurang dalam penyampaian baik nama tersangka atau korban. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.